kepada Ustadz Dr. Ahmad Junaidi MA, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi Ahad pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermujalasah walaupun secara virtual ya, secara online dalam majelis ilmu insyaallah Raudhatun min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga, apalagi yang nanti akan dikaji insyaallah Raudhah juga Riyadh ya, jamaknya dari Raudhah adalah Riyadh, Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan apa yang kita selama ini kita bacakan dalam salat-salat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka itu adalah minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para orang yang jujur, was-syuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang saleh dan mereka adalah sebaik-baik teman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong dan mendapatkan apa yang kita mohon 17 kali dalam salat kita, dalam salat wajib kita selama sehari, dan tergolong dalam orang-orang yang telah berengkau nikmat atas mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini pertemuan pertama, saya kira kita perlu sedikit pengantar ya, terkait terutama mengenal sedikit penulis kitab ini, kajian tematik kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang hanya memberi kitab judul Riyadhus Shalihin, ada yang menambah dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman orang-orang yang saleh yang berisikan sabda-sabda Rasulullah SAW. Baik, kita lihat biografi singkat Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini, kalau nama beliau ya, nama beliau adalah Yahya. Pertama nama ya, Yahya bin Syaraf ya, bin Murri. Ada beberapa yang menulis biografi beliau melewatkan nama kakek beliau ini. Jadi Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain ya, bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Nawawi di sini nisbah kepada kampung beliau, namanya Nawa ya, Nawa ya. Kalau Nawa dalam bahasa Arab artinya sih Nawa itu niat ya, nawayan bi niyah ya. Kemudian lakop atau kunyah beliau, kunyah yang pakai abu itu namanya kunyah dalam bahasa Arab ya. Abu Zakaria. Kemudian lakopnya, gelar beliau Muhyiddin, yang menghidupkan agama ini, walaupun diriwayatkan beliau kurang setuju dengan gelar ini, tidak suka di gelar ini, tapi kemudian masyhur di para penerjemah tentang sejarah biografi singkat beliau diberi gelar Muhyiddin, walaupun secara pribadi beliau kurang suka. Tempat tinggal lahir, beliau dilahirkan di daerah namanya Nawa tadi, sebuah kampung di daerah Damaskus yang kita kenal sekarang sebagai ibu kota Syria, pada bulan Muharram 631 ya, 631 Hijriah. Kalau langsung kita fokus ke perjalanan ilmu beliau, keilmuan beliau, ya tentu kita lihat para imam itu rata-rata hafal Quran sejak kecil, bahkan sebelum balik disebutkan beliau sudah hafal. Pada usia 10 tahun ada seorang syekh yang memprediksi beliau, karena waktu itu beliau bersama teman-teman sebayanya ya, seusianya, dipaksa untuk bermain, tetapi beliau menghindar, tidak mau banyak bermain. Maka syekh yang melihat ini memprediksikan beliau akan menjadi orang besar, orang penting, orang yang pintar, yang zuhud, dan akan banyak memberikan manfaat pada umat. Jadi guru beliau pertama adalah ayah beliau, kemudian beberapa guru yang didikan di kampungnya sendiri sampai usia 18 tahun. Setelah itu baru beliau ya pada tahun 649 keluar kota ya, mulai perjalanan menuntut ilmunya ke kota Syria, ke kota Damaskus yang sekarang ibu kota Syria tadi ya, sampai tinggal di Madrasah Ar-Rahawiyah ya, dekat Al-Jami, Masjid Jami Al-Umawi ya. Jadi betul-betul belajar itu sejak beliau meninggalkan kampungnya menjadi kesibukan utama beliau.
Bahkan disebutkan belajarnya beliau itu sampai dalam sehari 12 pertemuan, 12 kajian. Kalau kita barangkali 12 mata kuliah, ya. Bagaimana kita bisa bayangkan 12 mata kuliah apa nggak enak begitu ya kalau kita sekarang. Kita paling rata-rata mahasiswa berapa ambil? 4 mata kuliah sudah banyak sehari. Ini 12 mata kuliah. Masya Allah. Sehingga hari-harinya diisi dengan kajian, dengan menghafal. Bahkan beliau unggul dari teman-teman sesama pelajar. Sehingga betul yang diprediksikan oleh ulama tadi, beliau menjadi pribadi yang tadi zuhud, wara, tentu saja qanaah, sederhana. Dan yang tidak kalah penting bahwa zuhud dan wara itu, zuhud itu kan tidak mengedepankan kedua, wara menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Itu bukan berarti orang itu jadi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan beliau dikenal sebagai ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dari kesehariannya yang sederhana, zuhud, wara, dipenuhi dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan karya-karya ilmiah yang luar biasa. Disebutkan ada kurang lebih 40 karya beliau, 40 judul kitab, ya. Di antaranya yang kita sering dengar Arba'in, ya, Arba'in Nawawiyah. Kemudian kitab yang akan kita kaji, Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau punya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadir, tentang mustalah hadis. Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin, Al-Majmu' ini dalam fikih. Tahdzibul Asma' wal Lughat tentang bahasa. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tentang adab etika atau tentang ulumul Quran juga. Bustanul Arifin, Al-Azkar, ya, tazkiyah, akhlak. Nah, ini semua menunjukkan dalam ilmu hadis saja beliau kurang lebih punya 10 judul buku. Luar biasa beliau, ya. Dalam usia yang masih muda, beliau wafat di kampungnya sendiri, ya. Setelah beliau pergi ke Mekah, ke Madinah, kemudian ya sudah berapa negara beliau datangi. Kemudian beliau kembali ke kampungnya dan sakit, meninggal di sana pada malam Rabu 24 Rajab 676. Berarti pada usia berapa? 76 dikurangi 31. Apa? 40 berapa? 45 tahun kurang lebih, ya. Jadi masih usia 40-an, masih muda, tapi Allah sudah panggil dengan karya luar biasa dari beliau. Dan beliau tidak sempat menikah. Karena tadi hidupnya memang didedikasikan untuk ilmu, untuk amar ma'ruf nahi munkar, menghasilkan karya yang luar biasa, sampai tidak sempat menikah. Bukan anti menikah, tapi tidak sempat menikah. Tentu beliau sangat hafal hadis yang melarang kita untuk, ya, membenci menikah. Ya, sekarang kita ramai setelah pandemi ini mendengar istilah resesi seks, ya, yang enggan menikah, enggan punya keturunan. Bukan itu motivasi beliau, tapi beliau karena fokus, ya. Habis waktu beliau untuk amar ma'ruf nahi munkar, habis waktu beliau untuk belajar menulis. Kemudian Allah panggil masih dalam usia yang masih muda. Ya, tidak sekitar 45 tahun tadi, ya. Jadi sampai beliau dimasukkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, dalam karya beliau Al-Ulama'ul Uzzab. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini ulama belakangan, ya, baru meninggal di tahun sekitar akhir 90-an, 96, 97, belum 2000-an. Ya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab Al-Ulama'ul Uzzab. Ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu, ulama-ulama yang membujang, alladzina atharul ilma 'ala zawaj, yang lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Ya, tentu bukan karena tidak mengikuti sunnah, tetapi tadi hal-hal lain. Termasuk diantaranya di sini Imam Ibnu Taimiyah, itu juga tidak sempat menikah karena hidup beliau, ya, antara berjuang, penjara, tidak sempat menikah. Nah, ini biografi singkat Imam Nawawi yang kalau kita, ya, bisa jadikan ini masyru', sebuah proyek, ya, untuk mempersatukan umat. Beliau ini imam mazhab Syafi'i, tapi begitu diterima di dunia Islam. Ya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ya, jadi ulama-ulama yang seperti ini yang karyanya luar biasa, kemudian integritasnya luar biasa, ya, tadi pribadian yang zuhud, warok, dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, alim rabbani, betul. Ini, ya, sosok alim rabbani, ya, yang
memiliki integritas ilmu, kapasitas ilmu dan integritas kepribadian, ya, terbukti dalam kesehariannya. Inilah alim rabbani. Ini bisa kita jadikan salah satu masyru' proyek untuk mempersatukan umat ini dengan tokoh-tokoh yang semacam ini, ya. Bagaimana sikap-sikap beliau yang diakui keimamannya. Ya, kita perlu mengkaji, saya kira, tokoh-tokoh seperti beliau ini yang kiranya bisa merekatkan umat, bisa menyatukan umat. Karena karya-karya beliau ini cukup luas, ya, artinya bukan hanya di bidang tertentu. Di hadis ada, di fikih ada, di akhlak, akidah, ya. Sehingga kalaupun ada kesalahan, ya, namanya manusia, ya. Nanti kita lihat contohnya di kitab beliau sendiri. Kalau kita lihat tentang kitab beliau, ya. Tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, jamaah rahimakumullah, ya. Judulnya ada Riyadhus Shalihin. Sebagian cetakannya seperti itu, Riyadhus Shalihin. Ada sebagian lagi yang menambahkan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, taman-taman orang soleh yang berisi sabda-sabda Rasulullah SAW. Keunggulan karya beliau kitab ini, kita tahu hampir semua yang belajar, ya, tentang Islam ini kenal lah. Kalau ditanya kitab hadis, ya Riyadhus Shalihin. Di masjid-masjid ada, hampir di dunia Islam seperti itu. Betul-betul diterima di dunia Islam ini. Karya termasuk yang paling agung, ya, paling top karya beliau dan paling bermanfaat karena berisi pesan-pesan kenabian, pembangkit jiwa, ya, gimana yang Tuhan diberuh, ya, dalam rangka penghambaan kita kepada Allah, karena ini tujuan hidup kita, misi hidup kita menuju sa'adah, kebahagiaan. Ini kita bisa simpulkan seperti itu isi kandungannya. Terlebih lainnya tentu sistematika penyusunannya, ya, pemilihan hadis-hadisnya, penyusunan yang indah, bab-babnya, kemudian pemilihan nama bab, judul babnya yang dipuji oleh para ulama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita bisa bayangkan, ya, zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Walaupun tentu beliau juga sudah bukan di awal, ya, bukan di generasi salafus saleh awal, sudah di abad ke-7, ya, 676 tadi wafat. Itu tetap andalan hafalan itu masih menjadi andalan. Karena itu ketika disebutkan kitab Riyadhus Shalihin ini rujukan utamanya apa? Menurut para peneliti yang telah mengkaji bahwa rujukan utama Imam Nawawi adalah kitab Al-Jam'u Bainas Shahihain, karya Al-Hafidz Muhammad bin Futu Al-Humaidi, Imam Al-Humaidi, meninggal tahun 488. Jadi Sahihain Bukhari Muslim disepakati oleh para ulama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagai kitab yang paling sahih. Kemudian banyak ulama setelah itu memberikan khidmah, servis terhadap kitab ini. Di antaranya ada judul kitab, para ulama menservis dengan model sanad dia punya yang bertemu dengan Imam Bukhari. Ya. Boleh jadi lafadznya juga berbeda, boleh jadi juga lafadznya sama, tapi sanadnya sendiri yang bisa jadi bertemu dengan Imam Bukhari di syekhnya atau di syekhnya lagi. Artinya itulah jam'u bainas shahihain, menggabungkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Imam Al-Humaidi. Kenapa rujukan utamanya ini? Karena tetap ada rujukannya waktu itu atau pegangannya adalah hafalan. Sehingga kitab ini untuk menghafal Sahih Bukhari Muslim lebih mudah menghafalnya di Al-Jam'u Bainas Shahihain ini, melalui kitab ini. Perantara kitab Al-Jam'u Bainas Shahihain ini. Itu. Kemudian rujukan yang kedua yang juga banyak dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, tentang motivasi dan reward dan punishment lah bahasa kita sekarang, ya, anjuran, motivasi dan juga ancaman, karya Imam Al-Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri, meninggal tahun 656. Nah, ini juga terutama dalam hadis-hadis, ya, karena juga tentang akhlak, ya, secara umum tentang akhlak, hadis-hadis akhlak dan hadis-hadis hukum, ya. Kemudian juga banyak dari hadis Targhib wa Tarhib ini dia mengambilnya menjadi rujukan utamanya, juga terutama tentang syarah-syarah atau kata-kata sulit yang beliau syarah, yang beliau jelaskan. Jamaah sekalian, di sini kita melihat ada istilah Al-Hafidz Al-Humaidi dan Al-Hafidz Al-Munziri, ya.
dua kitab beliau yang menjadi rujukan utama dari Imam Nawawi. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ya. Al-Hafidz kalau dalam istilah Al-Quran kan Hafidz 30 juz. Dalam istilah ilmu hadis ada beberapa pendapat, di antaranya Hafidz ini minimal hafal 100.000 hadis. Ada yang sampai lebih ketat lagi, Hafidz itu minimal hafal 400.000 hadis. Ya, itu jauh lebih sulit ya. Siapa sekarang yang bisa dikatakan Al-Hafidz? Kalau untuk Quran, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan jaminan Allah banyak para penghafal Al-Quran. Imam Bukhari pernah mengatakan, saya hafal kurang lebih 700.000 hadis. Jadi berapa jumlah hadis ini? Nah, itu ada yang mengatakan itu dengan segala jalan-jalannya. Tapi hadisnya sendiri tidak sampai segitu. Karena kitab-kitab hadis yang terkumpul sekarang itu hanya paling berkisar 40.000, 50.000, tidak sampai ratusan ribu. Jadi kalau ratusan ribu itu barangkali dengan jalan-jalannya, dengan sanad-sanadnya. Tapi inti hadisnya sendiri tidak sampai segitu. Nah, maka dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi inti hadisnya tidak sampai. Contohnya musnad yang terbesar adalah musnad Imam Ahmad, itu sekitar 40.000, ya 50.000-an. Ya, jadi tetap saja Al-Hafidz di sini adalah orang yang hafal hadis, memahami hadis, menguasai hadis dalam jumlah ratusan ribu. Baik, Bapak Ibu jamaah ini Hafidz Al-Humaidi ya, dan Hafidz Al-Mundiri sebagai rujukan utama dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kalau kita lihat tadi kelebihannya ada penyusunannya yang luar biasa. Dan, dari beberapa cetakan yang saya lihat, ya ada yang menyebutkan jumlah kitab dalam kitab. Kan, kitabnya terbagi, Riyadhus Shalihin ini dibagi dalam kitab, kemudian nanti bab. Ya, ada kurang lebih 18 sampai 9. Ada yang menyatakan cetakan 18 bab, ya. Ada yang menyebut 19 bab, 19 kitab. Perbedaannya hanya yang di akhir. Bab sebelum terakhir, ya, itu ada yang mengatakan itu kitabul istighfar, makanya menjadi 19. Cetakan yang menyebut ini sebagai bab, ya, babul istighfar, maka babnya berkurang menjadi 18. Jumlah kitabnya. Kemudian jumlah babnya juga ada perbedaan sedikit tadi. Karena tadi yang mendapatkan kitabul terakhir, sebelum terakhir itu kitabul istighfar, berarti babnya berkurang menjadi 372. Yang tidak menghitung kitabnya 18, dia akan menambah di bab menjadi 373. Ya, intinya sekarang kurang lebih hampir sama ya, hanya beda satu tadi. Jumlah kitab dan babnya. Jumlah hadisnya juga ada sedikit perbedaan. Dari beberapa cetakan yang saya lihat, ada yang menyebut, yang saya jadi rujukan ini termasuk cetakan paling belakang, yaitu tahqiq atau validasi dari Dr. Mahir Al-Fahl dari Irak. Dulu dosen saya mengatakan ini murid beliau dari Irak ini termasuk salah satu murid terbaik beliau. Ya, maka saya juga gunakan sebagai rujukan. Ya, beliau menyebutkan jumlah hadisnya 1896. Tapi yang populer jumlah hadisnya ada 1905. Ini yang banyak disebut, dan di kitab-kitab yang lain itu. Berarti kurang lebih ada berapa? 11 hadis ya. Nah, ini kenapa ada perbedaan seperti itu? Nah, ini ada yang menghitung kadang wa fi riwayatin, kadang hadis telah menyebutkan hadis kan. Imam Nawawi menyebutkan wa fi riwayat, wa fi lafdin, menurut riwayat lain. Itu ada yang menghitung jumlah hadis sebagai sebuah hadis, jumlah nomor hadis tersendiri. Sehingga berbeda. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ini perbedaan-perbedaan yang sifatnya teknis ya. Ya, kalau ditanya jumlah pastinya, ya seperti itu. Dalam Al-Quran saja ada perbedaan jumlah penghitungan ayatnya. Tentu dalam hal-hal teknis begini lebih wajar lagi. Kemudian nanti kita akan lihat di dalam pengantar Imam Nawawi, ya, dalam pengantarnya mengatakan saya berupaya keras mengeluarkan hadis-hadis yang sahih. Ya, sahih artinya paling tidak yang bisa diterima. Tetapi sudah diteliti diantaranya oleh mu'asirin, ya, ulama hadis belakangan seperti Syekh Albani menyebutkan 55 hadis yang lemah, yang dinilai lemah oleh Syekh Albani. Dari 1900-an itu tadi dinilai, ya, 55-nya hadisnya berderajat lemah. Artinya kurang lebih 2,8%. Menurut ulama pentahqiq hadis yang lain, Syekh Syuaib Al-Arnaud
Jumlahnya tidak sebanyak itu. Lebih sedikit lagi, itu 46 hadis. Ini semua tentunya tidak mengurangi kehebatan kitab ini. Ya, karena beliau kan memang mensyaratkan berupaya mengeluarkan hadis sahih minimal hasan atau yang bisa dipakai. Hadis-hadis sunnah ini yang disebutkan oleh para peneliti ini tidaklah mengurangi kehebatan, kelebihan ya, dari kitab ini. Karena perlu kita pahami Bapak Ibu jamaah rahmatullah, masalah tashih, mensahihkan dan tad'if hadis, mendhaifkan sebuah hadis adalah masalah ijtihadiyah. Menurut ijtihad Imam Nawawi barangkali ya ini tidak masalah gitu. Ya menurut ijtihad Imam Nawawi tidak sampai berdhaif. Ya. Atau ketika beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, nanti kita akan jumpai juga ada perbedaan hukum beliau terhadap sebuah hadis. Ya, beliau menghukum di Riyadhus Shalihin sebagai bisa dipakai, sahih. Tetapi di keterangan yang lain, di tempat yang lain beliau mengatakan hadisnya lemah. Bisa terjadi perubahan pendapat. Seperti yang terjadi juga pada Imam Syafi'i yang merupakan mazhab beliau, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah merubah pendapat ya. Ketika pendapat beliau ketika masih di Palestina dan Qaulul Qadim, pendapat yang lama, dan nanti setelah di Mesir ada pendapat-pendapat beliau yang baru, tentu dengan adanya perkembangan-perkembangan terkait kondisi-kondisi di tempat yang baru tadi. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kemudian karena luar biasanya kitab ini ya diterimanya di dunia Islam, akhirnya banyak ulama memberikan perhatian. Syarah tertua barangkali sejauh ini yang paling tua, paling lama adalah syarah dengan judul Dalilul Falihin fi Turuqi Riyadhis Shalihin karya Syekh Muhammad Allan Al-Makki ya, Asy-Syafi'i Al-Makki. Beliau meninggal di tahun 1057 Hijriah. Setelah berapa tahun itu? Setelah kurang lebih 400 tahun ya baru disyarah yang sampai kepada kita tentu saja. Setelah itu banyak syarah ya, ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, kurang lebih ada yang menjauh sampai 8-9. Di saya ada beberapa syarah yang muasir juga ya. Ada syarah Nuzhatul Muttaqin 2 jilid. Kemudian ada syarah kurang lebih 10 jilid, 10 syarah ya. Yang ada di saya nih sekarang syarah Riyadhus Shalihin. Dalil Falihinnya ada di elektronik sudah ya. Kemudian ada kitab Nuzhatul Muttaqin 2 jilid. Ada kemudian syarahnya Syekh Utsaimin 4 jilid. Dan yang paling fenomenal ini terbaru ya. Termasuk terbaru ya, terbaru pun juga bukan baru-baru amat ya, sudah kurang lebih dia 2009, berarti sudah 11 tahun, dikerjakan oleh tim penyusun dari para pakar kurang lebih 57 orang. Dari kitab Riyadhus Shalihin ini kemudian syarahnya membengkak menjadi 22 jilid. Yang menarik karena ini adalah kerja jama'i, kerja bersama, ada salah seorang penulisnya, salah satu kontributornya adalah dari Indonesia. Saya bisa tunjukkan namanya karena disebutkan di sini nama-nama kontributornya. Terlihat tidak? Ada dari Indonesia. Yang nomor 46. Dan sekitar 2009 ada kontributornya yang dari Indonesia. Ma'ali Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Indonesia. Rais Majelis Syuro ketika beliau menjadi anggota MPR periode 2004-2009. Ini ada yang dari Sudan, dari Yaman. Ya. Jadi ini syarah terbesar yang saya tahu tentang kitab Riyadhus Shalihin yang berjumlah 22 jilid. Tentu dengan sistematika yang sudah modern. Ada kandungan-kandungan dakwahnya, ada kandungan-kandungan tentang tarbiyahnya, pendidikannya. Sehingga muncul menjadi, ini 1 jilidnya saja hanya memuat 2 bab. Ya, kita masuk langsung ke isi dari kitab ini. Langsung muqaddimah dari Imam Nawawi. Kalau Bapak Ibu yang memegang kitab Riyadhus Shalihinnya bisa langsung dilihat juga. Kalau tidak ya nih saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim di muqaddimah beliau sendiri, Muqaddimatul Imam Nawawi, muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ini orang-orang Arab itu kalau suka bersajak ya, berirama ya. Pengantarnya, judul kitabnya juga kan begitu sih. Riyadhus Shalihin
min kalami sayyidil mursalin. Itu biasa mereka seperti itu. Ditutup dengan nun tadi ya, Riyadhus Shalihin, min kalami sayyidil mursalin. Ya. Begitu. Banyak judul-judul kitab seperti itu. Nah, dalam memberikan pengantar juga seperti itu. Kalau kita sering mendengar para khotib atau para ulama memberikan pengantar, biasanya juga mereka mengambil inspirasi dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seperti di sini. Pengantar Imam Nawawi, Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Kuasa, yang Maha Memaksa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar, memutarkan, memasukkan siang kepada malam. Tazkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang yang memiliki hati dan pandangan, dan basir, hati dan perasaan. Wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar, sebagai ya, tafsirah, pencerahan bagi orang-orang yang memiliki akal dan bisa mengambil pelajaran. Allazi aiqadha min khalqihi man istafahu, di mana Allah bangkitkan, ya, yaqdah, kebangkitan, ya. Istiqad minan naum, bangun tidur. Aiqadha min khalqi, bangkitkan di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, man istafahu, orang-orang yang beliau pilih, yang Allah pilih. Fazahadum fi hadhihi dar, kemudian Allah buat mereka menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Ya. Wa syaghalahum bi muraqabatihim. Ya. Wa syaghalahum bi muraqabatihi, disibukkan mereka itu dengan merasakan pengawasan Allah. Wa idamatil afkar, dan senantiasa berpikir. Dawam, ya, idamah, adama yudimu idamah, melanggengkan, mengkontinyukan berpikir. Wa mulazamatil itti'adhi wal azkar, bukan hanya berpikir, ya, merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, senantiasa berpikir dan senantiasa komitmen, ya, terhadap nasihat, mengambil pelajaran, dan kepada zikir, membasahkan lisannya dalam zikir. Wa waffaqahum liddabi fi ta'atihi, kemudian Allah beri mereka taufik, hamba-hambanya yang Allah pilih tadi, untuk senantiasa komitmen, continue da'uf, senantiasa, ya, da'uf itu tidak pernah berhenti, ya. Ya. Fi ta'atihi, senantiasa langgeng, komitmen, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Wa ta'ahhubi lidaril qarari, Allah berikan kepada mereka taufik untuk senantiasa bersiap menuju kampung yang abadi, qoror, tetap, ya. Qoror, keputusan dan ketetapan. Ya. Wal hadri mimma yusqituhu wa yujibu daral bawar. Dan juga orang ini yang Allah pilih ini telah Allah berikan taufik untuk senantiasa waspada, hadar, waspada, berhati-hati, mimma, dari hal-hal yusqituhu, yang membuat Allah marah, wa yujibu, dan mewajibkan, yang konsekuensinya membuat dia masuk darul bawar, neraka, ya, kampung kecelakaan, kampung kehinaan, ya. Wal muhafadhat, ya, wafaqahum lidza'bi fi ta'atillah wa ta'ahhubi lidari qarar wal hadri mimma yasqitu wa yujibu darul bawar wal muhafadhati, ya, ala dzalika ma'ata ghayuril ahwali wal afwar. Kemudian Allah beri taufik kepada mereka, kemudahan, petunjuk kepada mereka untuk selalu menjaga yang sudah Allah beri tadi, karuniakan kepada mereka tadi, ma'ata ghayuril ahwal wal afwar, bersama perubahan kondisi dan perkembangan. Walaupun dunia berubah, ada perkembangan apa macam-macam, ya, ada turbulensi macam-macam, ya, selalu menjaga karunia Allah, taufik dari Allah dalam ketaatan, dalam senantiasa mempersiapkan diri menuju akhirat, dalam senantiasa menjaga dari hal-hal yang membuat Allah murka. Ahmaduhu, kata beliau, aku puji Allah, ablugha hamdin wa azkah, pujian yang tertinggi, yang terbaik, yang tersuci. Wa ashmalahu wa anmah, pujian yang paling utuh. Wa anmah, dan paling berkembang, paling segalanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha
penuhi dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan kedermawanan. Ar-Ra'uf, penyantun, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Ya. Penyayang. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahasanya Tuhan kita, Tuhan kami semua Muhammadan, Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, kekasih dan teman dekat, orang pilihannya. Al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dengan izin Allah. Wadda'i ila dinin qawim, di mana beliau juga mengajak berdakwah kepada agama yang lurus ini. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa alihi wa kulli salihin. Semoga salawat, doa dari Allah, keselamatan atas Nabi Muhammad SAW, kepada semua para nabi, juga kepada semua para nabi, dan juga kepada keluarga beliau, wasairis salihin, dan semua orang-orang saleh. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'du, ya, amma ba'du, faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharap dari mereka rezeki, dan aku tidak mengharap meminta mereka untuk memberikan aku makan. Surah Az-Zariyat ayat 56-57 ini menegaskan, ya, misi kita di muka bumi ini adalah ibadah, ubudiyah. Al-ubudiyah adalah hayah. Ibadah adalah misi kita. Beliau melanjutkan, wa hadza tasrihun, ini adalah penegasan, penjelasan, bi annahum khuliqu lil ibadati. Maksudnya mereka manusia ini, al-jin wal ins, sesungguhnya diciptakan untuk beribadah. Fahaqqa alaihim, ya. Fahaqqa alaihim al-i'tina, maka selayaknya mereka memberikan perhatian, care, ya, bima khuliqu lahu, untuk misi di mana mereka diciptakan untuk hal tersebut. Wal i'radu, dan segeralah mereka, dan hendaknya mereka berpaling an hududid dunya, dari pernik-pernik dunia ini, ya, bizahadati, dengan sikap zuhud. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin, karena dunia ini adalah suatu yang fana, nafatul habis, ya. La mahalla ikhlad, la mahallu ikhladin, daru nafadin la mahallu ikhladin, bukan tempat yang abadi. Markabun wa markabun ubur wa markabu uburin, dia adalah kendaraan untuk menyeberang. La manzulu qubur, bukan rumah tempat tinggal yang abadi, yang selamanya bertahan lama. Wa masyru'un fisam, proyek akan terpisah. La mautinu dawam, bukan tempat negeri yang abadi, yang selamanya. Walihada kana al-iqadu min ahliha humul ubbad, orang-orang yang sadar, yang bangkit dari hamba-hambanya, penduduk bumi ini, humul ubbad, mereka lah para ahli-ahli ibadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan orang yang paling menggunakan akalnya di dunia ini adalah orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama masalul hayatid dunya, perumpamaan, hanya saja perumpamaan hidup dunia ini, kama'in, seperti air, anzalnahu minas sama', yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, mimma ya'kulun nas, kemudian orang-orang makan, juga wal an'am, binatang ternak memakan dari tumbuhan-tumbuhan tadi, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, kemudian ketika bumi ini sudah mulai berhias, ya, banyak pernik dengan segala pernik-perniknya, wa zayyanat, ya, sudah mulai menggoda, wa dhanna ahluha, penduduk bumi ini menyangka annahum qadiruna 'alaiha, ya, bahwa dialah dengan segala kelebihan yang dia miliki mampu, sudah melalaikan Tuhannya, mampu melakukan apa saja. Datanglah kepada mereka perintah kami, azab kami, ya, siang dan malam, lailan atau malam, siang atau malam, lailan, malam atau siang, atau naharan, faja'alnaha, kami jadikan
perhiasan dunia tadi. Hasidan, ya, hangus, hancur, ya. Ka'allam taghna bil ams, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Ya, kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah, ya, kami jelaskan ayat-ayat kami, tanda-tanda kuasa kami itu kepada orang-orang yang mau berfikir. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat terkait hal ini banyak sekali. Masya Allah, beliau memulai khutbahnya tadi atau mukadimah kitab ini dengan tujuan penciptaan, ya, setelah memuji Allah, dan kita diingatkan siapa yang berhasil, yang untung, yaitu yang bisa menempatkan misi ini dengan memberikan perhatian, selalu waspada, ya, bahwa dunia ini sementara. Ya, sebaliknya orang-orang lalai yang tidak ingat, tidak bangkit, tidak sadar, ya, maka itu orang-orang ahli ibadah, tapi juga orang-orang yang zuhud adalah orang yang aqalun nas, kata beliau. Jadi orang yang paling berakal mesti orang yang paling zuhud, bukan sebaliknya. Orang yang banyak berlogika itu malah kemudian tidak zuhud, begitu menurut beliau. Berikutnya kita masih berada di mukadimah karena beliau menjelaskan juga metodologi kitabnya nanti di sini. Kenapa penting saya sebutkan? Kemudian beliau melanjutkan wa laqad ahsanal qailu, telah berkata dengan baik, ya, luar biasa. Seorang syair mengatakan, yang dimaksud di sini adalah Imam Syafi'i. Yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i. Inna lillahi ibadan fuqana. Allah, hamba-hamba Allah ada orang-orang yang cerdas. Fitnah, ya, fatona. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka telah menceraikan dunia dan mereka takut akan fitnah yang mereka hadapi. Nadaru fiha falamma alimu. Mereka melihat dunia ini, memandang dunia ini, dan ketika mereka tahu, sadar, annaha laysat li hayyin watana, bahwasanya dunia ini bagi orang yang hidup, manusia tentu yang berakal, bukanlah tempat tinggal selamanya. Ja'aluhu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Mereka menjadikan kehidupan dunia ini sebagai gelombang, ya, sebagai riak, permainan, menyeberang. Wattakhadhu, dan mereka mempersiapkan salihal a'mali, menjadikan amal-amal soleh fiha, di dunia ini, sebagai kendaraannya, sukuna, untuk bisa menyeberang, melewati, selamat dari ombak tadi. Fa idza kana hamiluha ma wasaftuhu, fa idza kana haluha ma wasaftuhu, jika kondisi hamba tadi keadaannya seperti yang saya deskripsikan tadi, yang saya sifatkan tadi, wa haluna, begitu pula kondisi kita, wa ma khuliqna lahu, dan tujuan misi dari kita diciptakan untuknya, ma qaddamtuhu, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, fahaqqa, karena itu menjadi kewajiban, menjadi hak dan semestinya alal mukallafi, bagi orang mukallaf yang sudah balik, yang sudah paham terhadap beban syariat ini, an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, memilih untuk dirinya pilihan orang-orang, jalan pilihan orang-orang yang baik. Wa yasluka maslaka ulil nuha wal absar, menempuh jalan-jalan orang yang menggunakan akal dan pemikirannya. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaih, mempersiapkan diri kepada apa yang telah saya isyaratkan. Wa yahtamu lima nabbahtu alaih, memberikan ihtimam, attention, perhatian kepada hal-hal yang sudah saya ingatkan tadi. Wa asmu tariqun lahu fi dzalik, cara terbenar untuk menempuh itu semua. Wa arsyadu ma yasluquhu min al-masalik, yang paling bijaksana, paling lurus, paling dewasa untuk menempuh itu adalah at-ta'addub, berakhlak, beradab, bima sahha an nabiyina, ya, akhlak dalam pengertian yang sangat luas, ya, adab dalam pengertian juga yang luas, seperti definisi Imam Ghazali tentang akhlak, hayatun rasiqatun fin nafs, karakter yang mengakar dalam jiwa kita, yasduru min hal af'al, melahirkan perbuatan, termasuk juga aqwal, perkataan, ya, min ghairi fikrin wala rawiyah, yang tanpa dipikir-pikir lagi, tanpa ditunda-tunda lagi, refleks, natural, alami, itu akhlak. Bagaimana itu? Yaitu at-ta'addub, berakhlak, bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin,
dengan hadis-hadis yang sahih, dengan petunjuk-petunjuk yang sudah disebutkan Nabi SAW, ya, sebagai Sayyidil Awwalin, di mana beliau adalah majikan, bos orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang datang belakangan. Wa akramis sabiqin wal lahiqin, orang yang paling mulia di antara orang-orang terdahulu dan orang belakangan. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Salawat kepada beliau dan salam untuk salawat dan salam untuk beliau dan untuk semua nabi. Baik, lanjut lagi, sekarang kita cukup panjang juga. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa membantu hambanya selama hambanya tadi selalu membantu saudaranya. Yang berwarna merah saya tambahkan ya dari para pentahqiq bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim, oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Wa annahu qala, Rasulullah juga bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Riwayat Muslim juga. Wa annahu qala, Rasulullah juga bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min ajri mithla ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, sebuah kebaikan, sebuah petunjuk, kana lahu min ajri, dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi atau tidak berkurang, sama dari pahala mereka sedikit. Rawahu Muslim. Rasulullah juga qala li Ali, pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wallahi, demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Allah memberi petunjuk melalui perantaramu ya Ali, seorang saja, khairun laka min humrin na'am. Ya. Lebih baik daripada unta merah. Itu adalah kebanggaan orang Arab ya, disebutkan dalam syarahnya seperti itu. Jadi humrun ni'am, unta merahnya kebanggaan orang Arab, satu yang dilulukan, yang diwahkan oleh orang Arab. Ya. Selanjutnya beliau juga melanjutkan tentang pengantar kitab ini. Faro'aitu, setelah beliau memberikan pengantar, faro'aitu, maka saya kemudian melihat an ajma'a mukhtasaran, saya akan mengumpulkan secara singkat minal ahadits sahih, hadis-hadis sahih, mustamilan ala ma yakuni tariqan li sahibihi ila al-akhirah, yang berisikan hal-hal yang akan membuat roadmap, peta jalan di sahibihi untuk pemiliknya, pelakunya menuju akhirat. Wa muhassilan li adabihi batina wa dhahir, yang akan memberikan hasil atau gambaran tentang adab-adab baik yang batin, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Jami'an lit-targhib wa tarhib, menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Wa sa'iri anwa'i adab salikin, dan semua macam-macam etika bagi orang-orang yang hamba yang sedang menuju Allah. Min ahadits zuhd, hadis-hadis tentang zuhud, wa riyadatin nafsi, dan olahraga jiwa, wa tahdzibil akhlaq, yang mengatur akhlak, memperbaiki akhlak, wa taharatil qulubi wa ilajiha, hal-hal yang dapat mensucikan hati dan mengobatinya, wa siyanatil jawarih, menjaga maintenance, siyanah anggota tubuh, wa izalati wijajiha, dan menghilangkan ya keterbengkokannya, penyimpangannya, wa ghairi dzalika, dan hal-hal lainnya yang merupakan min maqasidil arifin, maksud tujuan orang-orang yang mengenal Allah, arif. Nah, ini manhaj beliau ya. Jadi isinya adalah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhlak, zuhud, ya, bukan fikih secara umum. Walaupun nanti ada hal-hal berkaitan dengan fikih itu saja. Kata beliau, wa altazimu fihi, dia melanjutkan, saya berkomitmen dalam kitab ini, alla azkura illa hadisan sahihan minal wadihat. Kecuali tidak menyebutkan kecuali ya, saya tidak akan menyebutkan kecuali hadis yang sahih minal wadihat, yang jelas, mudhafan ila kutub sahih al-masyhurat, menyebutkan rujukannya kepada kitab-kitab sahih yang masyhur, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada lagi Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, itu khusus yang diniatkan oleh kitab sahih, yang memang diniatkan oleh penulisnya berisikan hadis-hadis sahih, walaupun nanti dalam prakteknya tidak semuanya seperti Bukhari Muslim yang memenuhi metodologinya atau niatnya. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, tidak disepakati oleh ulama, tidak seperti derajatnya Sahih Bukhari Muslim.
Begitu pula Mustadrak Hakim al-Sahihain. Ya, kita Imam Hakim juga banyak kelemahan, banyak kekurangan. Beliau dikenal tasahul, terlalu menggampangkan. As-sahihat al-mashhurat wa usaddirul abwabi min al-Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Saya mulai sadar dada ya di depan, saya buka, saya mulai bab-bab dalam kitab ini berupa ayat-ayat Quran ya, dari Quran yang berupa ayat-ayat yang mulia. Wa uwasyih ma yahtaju ila dhabt. Saya berikan tanda harokat yang memang membutuhkan untuk diberikan harokat. Au syarhi ma'na yang butuh diberi syarah katanya, penjelasannya. Khafiyin, makna khafiyin yang tersembunyi, binafais minat tanbihat, hal-hal yang berharga yang perlu disampaikan. Wa idza qultu fi akhir hadis, jika di akhir sebuah hadis saya mengatakan muttafaqun alaih, disepakati oleh atas keduanya, maksudnya pemanahu, maksudnya adalah rawahul Bukhari wa Muslim, bahwa hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kemudian di akhir pengantar beliau mengatakan wa arju, dan saya berharap intamma hadzal kitab, jika kitab ini telah sempurna, an yakuna sa'iqan, dapat menjadi sa'iq, penuntun, lil mu'tani bihi, bagi orang yang memberikan perhatian dan mempelajarinya, ilal khairat, penuntun menuju kebaikan, hajizan lahu, penghalang baginya an anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, penghalang baginya dari macam-macam keburukan dan hal-hal yang menghancurkan. Wa ana sa'ilun akha intafa bi syai'in minhu an yad'u li, dan saya memohon pada saudara yang telah mengambil manfaat dengan walaupun sedikit sesuatu dari kitab ini, an yad'u li, untuk mendoakan diriku, mendoakan kebaikan untukku. Mari kita sama berdoa untuk penulis. Wali walidayhi, dan kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan guru-guruku, wa sa'iri ahbabina, dan semua kekasih kita, wal muslimina ajma'in. Mari kita doakan untuk beliau. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lil mu'allif al-imam an-Nawawi wa li walidayhi wa masyayikhihi wa lana jami'an wa lil muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna warhamhum, Allahumma irhamna warhamhum, Allahumma ighfirna wa waffiqhum ya arhamar rahimin. Wa 'alal karim i'timadi, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, i'timadi, aku bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, kepadanya juga aku memasrahkan diri dan menyerahkan urusanku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah lah pelindung dan sebagai baik wakil. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha bijaksana.